hari ini malam Ahad, sebagaimana kita dalam keadaan untuk mengikuti pengajian rutin, yaitu kita membahas bab-bab agama dari perkara-perkara yang terpenting yang kita sekarang itu membahas tentang masalah thaharah, bersuci untuk kita menjalani ibadah sholat. Di kesempatan ini kita membawa satu pembahasan yang penting dari pembahasan thaharah, yaitu berkaitan dengan kemarin sudah masalah mandi lewat ya, sudah mandi sudah. Hah? Mandi junub sudah. Junub sudah. Kemudian sekarang secara ringkas kita akan melewati cara mandi. Karena kemarin kan belum sempat disebutkan secara rinci. Karena ada yang bertanya, kita tunda. Betul ya? Sudah, kita langsung saja. Di sini kita ambil dari hadis-hadis Nabi, dari beberapa riwayat dari istri Nabi tentang mandinya Nabi SAW. Ini perkara yang tidak menjadi aib ya. Ada perkara-perkara agama yang tidak menjadi aib karena itu untuk kepentingan umat. Istri Nabi menceritakan cara mandi Nabi itu kan sebenarnya pribadi, betul nggak? Ya. Tapi memang itu kebutuhan bagi kita. Siapa lagi yang tahu mandinya Nabi kalau bukan istrinya? Ya begitu. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi dan sholat itu kebanyakan riwayatnya dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang singkat. Pertama, kita itu ingin mandi janabah atau mandi besar. Pertama, pasang niat, Bu. Ibu, bapak-bapak, mas-mas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Tanpa niat tidak diterima. Harus dengan niat. Niatnya apa, Bu? Ringkas. Niat itu letaknya dalam hati, itu sudah teranggap sebagai ibadah. Niatnya di dalam hati itu kurang lebih seperti ini kalau diungkapkan. Aku niat mandi besar atau mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Itu kurang lebih. Kalau wudu, kita niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kalau mandi janabat atau mandi besar itu untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Mesti terbangun di atas niat ini. Kalau nggak ada niat ini, nanti kita dianggap mandi biasa, mandi adat kebiasaan biasa. Maka tidak dianggap ibadah. Karena semua orang bisa mandi, tapi mandinya bisa, ibadah bisa tidak. Jadi saya ingatkan lagi sekali lagi yang ketiga kali, niatnya apa, Bu? Dalam hati, aku niat mandi janabat untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Hadas besar karena Allah. Karena junub termasuk hadas besar. Haid termasuk hadas besar, nifas termasuk hadas besar. Ya. Kemudian kita mulai mencuci tangan 3 kali, yaitu maksudnya telapak tangan. Telapak tangan dicuci 3 kali, Bu. Kanan dulu, kemudian kiri. Urutan kanan atau duluan kiri itu bukan urutan yang wajib, tetapi sunat hukumnya. Artinya kalau
panjenengan mendahulukan yang kanan, itu yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi itu senang mencintai mendahulukan yang kanan dalam setiap urusannya. Tapi kalau umpamanya ada yang kiri duluan, ya sudah sah, tidak masalah. Tapi diutamakan apa? Kanan lebih dahulu, kemudian kiri 3 kali. Kemudian setelah itu dia mencuci kemaluannya. Ya, kemaluan dicuci 3 kali atau sekali tidak mengapa. Yang 3 kali itu tangannya. Ya. Setelah itu apa, Bu? Setelah itu dia mulai berwudu. Setelah sudah mencuci tangannya, kemudian membersihkan kemaluannya dengan air, kemudian dia melakukan wudu seperti bagaimana wudu sholat. Wudu untuk sholat berarti mulai lagi dari tangan 3 kali, kanan, kiri, telapak tangan, kemudian terus seperti bagaimana wudu yang utuh, sempurna, sampai menyiram kakinya terakhir. Setelah itu dia mulai mengambil air dengan jari-jari tangannya, kemudian menyelahi-nyelahi kulit kepalanya. Karena Nabi SAW itu sangat menekankan ketika mandi besar itu kulit-kulit kepala itu harus basah. Karena janabat itu ada pada kulit-kulit kepala pula. Nah, ketika itu Nabi itu dalam hadis itu menyela-nyelahi dari bawah ke atas, kemudiannya semuanya terkena apa? Air 3 kali nggih. Jadi gini, kemudian ambil lagi 3 kali. Itu namanya apa? Menyela-nyelahi kulit kepala. Kemudian setelah itu Nabi mulai mengambil air dan menyiram bagian apa? Tubuhnya. Tetapi para ulama menyebutkan seandainya kita menyiram kepala dengan air, yang pertama lebih baik setelah menyela-nyelai dengan jari, kemudian kita apa? Menyiramnya 3 kali. Tentunya airnya kan jatuh, nggih. Setelah itu kita mulai mengambil air pula 3 kali menyiram anggota badan yang sebelah kanan dulu. Bu, anggota badan disiram, jangan keburu-buru. Karena kita berharap air itu betul-betul efektif untuk bisa membasahi tubuh kita. Jangan ngelempar air. Ngelempar air, airnya terbuang ke sana, yang kena badan sedikit. Jadi betul-betul dituangkan dengan pelan-pelan sehingga air itu betul-betul semuanya tumpah ke anggota badan. Tapi kalau panjenengan gitu biasanya Pak, lempar, banyak yang terbuang. Ya, ini hanya dalam rangka untuk berhati-hati biar air itu betul-betul digunakan efektif. Kanan dulu Bu, nggih. Sambil tangan yang kiri itu menyelah-nyelahi bagian yang tersembunyi. Apa itu bagian yang tersembunyi Bu? Ketek, kelek. Kelek kan tersembunyi Bu. Kalau tidak diratain Bu, itu kemungkinan ada yang nggak basah dan ini nanti tidak sah. Karena memang tujuan mandi janabah itu seluruh anggota badan itu apa? Basah. Jadi kita sambil apa? Begitu selesai, kita sambil apa? Membasahi ini dengan meratakannya. Kemudian jangan lupa pula selangkangan ya Bu. Kanan itu juga diusahakan basah, yaitu dengan tangan juga untuk ratakannya. Kemudian juga bagian apa? Pergelangan kaki belakang itu juga diusahakan. Diratakan dengan tangan nggak apa-apa. 3 kali Bu, nggak apa-apa, bagus karena itu lebih mantep. Sekali sah, tapi kalau belum rata ya belum sah. Maka untuk 3 kali itu untuk memantapkan bahwa semua itu telah basah. Setelah itu Nabi melanjutkan ke sebelah kirinya. Sama, ketika sebelah kiri kita berusaha untuk apa? Meratakan air itu ke bagian-bagian yang tersembunyi seperti kelek kiri, kemudian selangkang yang kiri dan bagian tekukan lutut belakang itu nggih, sebelah kiri nggih. 3 kali Bu.
airnya dialirkan dengan mantap, jangan sekedar dituangkan begitu karena banyak yang terbuang. Ya Bu. Ini sudah jelas ya, diingat-ingat. Kemudian Bu, maka mandi kita itu dianggap sudah selesai kalau semua itu sudah basah. Kalau seandainya belum basah, ya nggak apa-apa, panjenengan mandi untuk membasahi lagi semua. Jadi di sini insya Allah 3 kali sudah cukup kalau kita menggunakan itu seefektif mungkin. Di dalam tambahan keterangan yang lain dari hadis yang lain pula, bahwa di akhir mandi kita boleh mencuci kaki lagi. Walaupun tadi sudah berwudu sempurna, di akhir mandi setelah menyiram badan seluruhnya sudah, kita menyiram kaki kanan dulu, kemudian menyiram kaki kiri. Ini dalam tambahan keterangan dari hadis yang lain. Cara ini salah satu cara dari cara-cara Nabi mandi. Berarti di sana ada cara yang lain, yaitu Nabi SAW tadi ketika berwudu, setelah mencuci kemaluannya, Nabi berwudu lagi. Itu ketika menyiram kaki, Nabi memberhentikan dulu, tidak menyiramnya. Itu dalam riwayat yang lain. Kemudian Nabi menyiram apa? Kepalanya, kemudian badannya, terakhir baru Nabi apa? Menyiram kakinya. Tambahan-tambahan saja, tapi pokok yang tadi, pokok yang paling gampang tadi, karena kita berwudu sempurna. Tapi yang kedua, ketika berwudu, ketika hendak mencuci kaki, Nabi menundanya, yaitu Nabi apa? Mandi dulu, kemudian terakhir baru menyiram kakinya. Ada tambahan lagi, boleh. Ketika kita setelah membersihkan farji kita dengan air, kita menggosokkan dengan tangan kiri, tentunya tangan kanan menyiramnya. Itu setelah itu kita menempelkan tangan kita ke tembok, ke dinding 3 kali. Ini contohkan Nabi di tempat yang berbeda. Ini satu tempat lagi. Itu beberapa cara yang dicontohkan Nabi. Tapi cara-cara ini bukan kewajiban ya, tapi tambahan sunat saja. Nah, seandainya tidak dilakoni, sah. Yang penting seluruh anggota badan itu apa? Tersiramkan dengan air, itu dianggap sah karena niat yang kita bangun di awal mandi. Tapi kalau tanpa niat, caranya benar juga tidak diterima, karena kita seperti mandi biasa, seger-seger ya, atau bersih-bersih biasa. Ya Pak, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini cara yang kita sebutkan tadi, cara yang sempurna dalam mandi janabat atau mandi besar. Maksudnya cara yang sempurna. Di sana para madhab, dari kalangan madhab, mereka juga berpendapat bahwasanya memang adalah mandi itu tercukupkan bagi seorang. Walaupun tanpa berwudu, dia cukup menyiram badannya, anggota badannya dari kepala sampai ujung kaki itu basah dengan niat mandi janabat, maka dia yujzi, tercukupkan dengan amalan tersebut, bahwa amalan tersebut dianggap mandi apa? Mandi janabat. Jadi umpamanya panjenengan belum tahu ilmunya, umpamanya cukup niat mandi janabat, mengangkat hadas besar karena Allah, siram badannya dari kepala sampai kaki, basah semuanya, maka sah mandi janabatnya. Nah, atau contoh yang paling sering yaitu mencemplungkan badan ke dalam air, cemplung ke kali, cemplung ke kolam renang, niatnya apa? Mandi janabat karena Allah, maka itu pun sah, sudah diterima. Berarti agama itu tidak susah, agama itu tidak sulit, agama itu sangat memudahkan umatnya. Itu enggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha lembut, zat yang maha hakim, maha bijaksana. Tidak mungkin Allah itu menjadikan sesuatu itu kesulitan bagi umatnya, karena Allah itu bukan zat yang zalim kepada hamba-hambanya. Itu yang perlu kita ingat.
Berarti agama yang kita pegang ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh risalahnya dari Allah itu tidak mungkin memberati umatnya. Itu yang harus kita yakini. Itu terbangun karena apa? Karena kita akan menjalani agama ini dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka itu semua tidak ada kesulitan. Ya, tidak ada kesulitan bagi kita. Agama itu apa? Yusrun, ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW dan hadis yang sahih. Nah, ini permasalahan mandi, ya. Kemudian kalau seandainya kita mau nambah-nambah, ya Pak, setelah tadi kan sudah pokok ini, mau nambah, pakai sabun, pakai sampo, setelahnya, yaitu setelah mandi tadi kita sudah niat selesai dari mandi apa? Janabat, sudah selesai mandi janabat kita. Kita mau, kan masih basah, nyampo, sabunan, udah Pak, siram. Itu tambahan saja di luar daripada mandi apa? Mandi janabat. Kita tidak boleh bertoharoh di sana tidak mensucikan dalam pendapat para ulama. Umpamanya kita mau mandi janabat pakai air sabun, satu kolam, satu kolah isinya airnya tuh sabun. Kita pakai mau mandi air ini, tidak sah untuk mandi janabat. Tidak boleh, mandinya air. Mau pakai air susu, Bu. Walaupun air susu itu untuk mandi yang biasa sangat bagus untuk kulit. Tapi itu kan bukan mandi untuk janabat, tapi mandi untuk bersih-bersih untuk kesehatan. Maka sah saja orang mandi untuk apa? Kesehatan. Tapi ketika dia mau mandi janabat, tidak boleh pakai air susu. Walaupun air susu itu apa? Suci. Betul nggak, Bu? Ya, nggak boleh. Makanya kita menggunakan air yang masih teranggap air, sehingga air sabun pun tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Untuk kita menggunakan sebagai mandi janabat. Makanya nanti setelah mandi janabat selesai, kita sudah meniatkan selesai mandi janabat. Maka setelah itu mau tambah dengan sabun, dengan sampo, bersih-bersih, segar-segar, itu tidak mengapa. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian, Bu, ada ditambahkan dari sebagian ulama agar kita meniatkan untuk selesai dari mandi tadi. Jadi memang sudah selesai mandi, ya sudah kita niatkan apa? Sudah selesai mandi janabat tadi. Sehingga terbedakan antara ibadah yang ini dengan ibadah yang selanjutnya. Dari perbuatan-perbuatan kita di dalam masalah mandi janabat. Makanya kita sudah selesai mandi janabat, kita selesai niatnya, sudah saya niat selesai mandi janabat. Ya. Jadi ada kalimat janabat, junub sama aja, Bu. Janabat, junub sama aja. Ini bahasa Arab sama aja. Ya. Kalau bahasa Indonesianya mandi besar. Ya. Kemudian, Bu, di tambahan-tambahan yang perlu kita sampaikan di sini yang berkaitan dengan hal ini, bahwa kalau suami istri mamanya mandi bisa berduaan. Enggak saru, halal kok. Ora saru. Dan Nabi SAW itu mandi dengan istrinya. Dari istri-istri yang ada, beliau salah satu istri mandi di tempat yang istri yang berikutnya mandi dengan istrinya. Sehingga riwayat hadis itu teriwayatkan dari istri-istrinya. Nah, sehingga tidak ada larangan kalau seorang yang janabat menimba air, masuk tangannya ke dalam kolah, kemudian yang janabat yang lain masukkan kolah yang sama, kemudian air tersebut menjadi tidak suci. Enggak, airnya tetap suci. Kata Nabi SAW, yang demikian itu tidak menjadikan air itu apa? Menjadi najis. Airnya tetap apa? Suci. Karena Nabi SAW mandi bersama istrinya. Ya. Ini demikian. Kemudian mandi yang seperti ini adalah mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sebaiknya lah kita mengikutinya. Ya. Maka selesailah kita dari pembahasan apa? Mandi besar. Jelas mboten, Bu, Bapak-bapak? Jelas nggih?
Kalau mamanya yang dulu belum dilaksanakan, ya monggo dilaksanakan. Kalau mamanya sebelumnya belum tahu dan mandinya seperti biasa dan niatnya memang mandi janabat, sah, sudah sah. Hanya kalau sekarang ada tambahan sedikit, itu sebagai ilmu tambahan di dalam mandi apa? Janabah atau junub atau mandi besar. Nah, kalau wanita ada tambahan, beberapa tambahan, seperti mamanya wanita mandi dengan kondisi rambutnya masih terikat, Bu. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting itu adalah kulit kepala. Kulit apa? Kepala itu harus basah. Kalau umpamanya mau mandi janabah tetapi sebelumnya sudah janabah, sudah junub atau masih haid, rambutnya terlepas dari kepalanya, protol apa istilahnya, rontok, ya, brodol apa, lepas, itu tidak perlu kita nyari-nyari rambutnya, nyari kemudian mungut diikat kemudian nanti mandi barang kalau kita, tidak diberatkan kepada kita seperti itu. Seandainya ada yang lepas, ya sudah, kita hanya dibebankan pada apa yang ada pada kita. Tidak perlu kita nyari-nyari rambut kita yang sudah jatuh diikat kemudian dibareng ke mandi, enggak. Itu namanya takalluf, memberati kita. Jadi perhatikan. Tuh. Kemudian perkara yang selanjutnya, bahwa mandi yang seperti ini kita hanya menganjurkan untuk betul-betul kita mandi dengan yang benar, ya, sehingga nanti amalan ibadah kita yang selanjutnya dari sebab toharo tadi menjadi sah pula. Karena mandi ini termasuk toharo, dan toharo itu syarat sahnya sholat. Ini pembahasan. Nah, maka pertanyaan monggo saya buka sekarang. Pembahasannya sudah. Monggo. Nggih. Monggo, Mbah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bertanya. Sajenipun kula sampun pengalaman sholat tasbih mandi malam. Ada perang rapat. Ini kok katanya sholat malam itu kemuliaan dunia akhirat. Nggih. Iya. Berarti pun tapi mandi dunia suatu kebersihan dari mana? Nggih. Lan ingkang sulitnya kok yang ingkang ibadah mutisnya terkas saking dengan setan tapi ke dunia liyan. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Pertanyaan ya. Pengalaman bahwa Bapak ini ibadahnya mempem, jadi sudah di malam hari beliau sholat malam. Ini perkara yang baik bagi semua kaum muslimin. Di malam hari itu memperbanyak ibadah, terutama apa ibadah apa? Sholat, karena Nabi SAW itu menunjukkan bahwa ibadah di malam hari itu yang utama ibadah apa? Sholat. Maka dalam Quran disebutkan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Dan dari malam, dari sebagian malam itu hendaklah bertahajud sebagai amalan nafilah, amalan tambahan untukmu ya Rasul. Sampai Rasul itu hampir-hampir tidak meninggalkan sholat malam. Artinya sunat yang muakkad, sunat muakkadah, sunat yang ditekankan itu sholat malam. Tadi panjenengan bisa istiqomah, ya? Bisa istiqomah niku saya Pak. Bener, nggih, panjenengan istiqomah sampai apa? Ajal menemui. Jangan ditinggalkan, nggih. Pak. Jadi panjenengan harus berusaha untuk istiqomah, ajak terus. Ini penting. Baik. Monggo, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan tadi kan ada mengambil air setelah ke kulit, terus setelah itu Menyiramkan ke kepala. Yeah. Padahal dalam penelitian kesehatan itu untuk kalau mandi itu dimulai dari kanan tapi dari bawah dulu, dari kaki naik-naik. Itu ada penelitian semacam itu. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yeah. Terus yang kedua,
pada saat sholat, pada saat mandi itu kan tadi ada wudhu, terus nanti setelah itu menyiram air, terus sampai ke langkangan, terus nanti kalau misalkan menyentuh kemaluan itu apa wudhu lagi Pak? Masalah yang berkaitan dengan penemuan-penemuan teknologi, seandainya masih didapatkan sebagian penemuan itu bahwa yang bagus kesehatan itu demikian yang disebutkan tadi, itu tidak kemudian meniadakan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW dalam syariatnya. Karena yang kita mengikuti ibadah itu adalah sesuatu yang dicontohkan. Kemudian sesuatu yang didapatkan dari kesehatan kemudian seolah-olah tidak didapatkan dari apa yang kita jalani tadi, tidak sampai membatalkan, meniadakan sesuatu yang telah kita jalani selama ini. Dan saya yakin kalau diteliti lagi nanti bisa kewalik. Bisa kewalik. Ya itu penelitian Pak. Nah penelitian itu bisa berubah-ubah. Iya Pak. Penelitian itu bisa berubah-ubah hasilnya. Tidak mesti pada satu keadaan. Ya, tapi yang penting adalah kita mengikuti contoh Nabi SAW dalam hal mandi tadi. Ya. Yang kedua, kalau seandainya kita sedang mandi janabat, dalam mandi janabat itu kan masih dalam hal mandi. Tiba-tiba tangan kita, bagian dalam telapak tangan itu menyentuh apa? Kemaluan. Maka menurut pendapat yang mengatakan batal, ya kita batal. Kita harus mandi janabat lagi. Ya. Tapi bagi pendapat yang tidak mengatakan batal, maka teruskan mandi janabat itu sampai selesai. Nah, untuk berhati-hatinya, akhwatnya, ya kita tidak perlu menyentuh dengan bagian-bagian apa? Dalam tangan. Kalau yang menyentuh ini tidak masalah. Yang nyentuh itu bagian ini. Telapak bagian apa? Dalam. Kanan atau kiri sama. Efek. Ya. Ya Bang, ya. Gitu sudah jelas ya? Ya. Apalagi Bu? Pertanyaan Bapak-bapak, Mas-mas? Monggo. Mandi janabat tadi diniati yang betul-betul, tapi umpamanya duduk kepalanya akan nangis coba. Pijit-pijit pakai pijit. Terus itu mandinya itu di gedung manggilnya sekali ya Pak. Tidak usah ngedur-ngedur, tapi cukup sudah basah. Cukup. Jadi memang benar alasan Nabi SAW itu ketika beliau menyela-nyelahi dari rambutnya untuk mengenai kulit kepalanya, karena memang Nabi itu rambutnya ketel Bu. Rambutnya itu ketel, panjang dan ketel, sehingga beliau berusaha untuk apa? Air itu kena dengan bantuan jari. Ya, seandainya panjenengan nyiram saja rambutnya yang ketel, itu kemungkinan ada rambut apa? Kulit yang tidak kena. Maka kalau sudah rambutnya gundul, ya wis gampang. Ya, iya gampang sekali toh. Gundul sudah lebih gampang. Lebih gampang lagi, itu loh Pak. Karena memang tujuannya untuk kenapa? Kulit kepala. Ya. Jadi kalau mamanya seandainya disiram saja begitu, rambut yang gundul jelas basah semua. Apalagi hilang. Kalau rambut keriting atau kribo Pak, kira-kira kalau tanpa dengan begini saya khawatir tidak masuk. Rambut keriting atau kribo itu Pak. Nah itu juga kalau orang punya rambut keriting atau kribo, ya berusaha untuk dengan jari-jarinya tetap. Karena rambutnya ketel yang Nabi itu kan rambutnya ombak, jadi tidak terlalu keriting itu. Keritingnya agak besar-besar istilahnya. Nah, tapi kalau yang keriting kecil halus itu tambah susah lagi. Ya. Mungkin kayak Bapak ini rambutnya masih gampang. Apalagi yang gundulnya mengkilat, wes tambah gampang menaik. Monggo, ada pertanyaan pun. Tapi menggunakan shower.
Tidak ada masalah mandi dengan menggunakan cara-cara apapun. Yang penting semua anggota badan, kepala kita semua itu basah dengan niat mandi janabah. Nah, shower tadi, insya Allah shower itu lebih ini. Kalau lihat tadi secara apa tuh, shower itu kan macam-macam air yang keluar dari shower, nggih. Ada yang nyemprotnya banter, ada yang nyemprotnya sedang. Kalau saya sarankan yang sedang saja, Pak, agar nanti ketika meratakan semua itu airnya itu lebih baik daripada shower yang terlalu banter. Itu kan ada setelannya, ya. Tidak mengapa, Pak, bagus pakai shower, nggak apa-apa. Pakai shower tidak mengapa, ya. Monggo, silakan. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Kalau sekalian biar bersih, ini pertanyaan. Tadi kan asal rukunnya tapi kemudian supaya puas bersih baru berikutnya. Tapi kalau sekalian misalnya tangan dan dengan sabun, basuh kemaluan sudah juga dengan sabun. Karena kalau sekali basuh terus terang itu belum bersih, masih apa ya? Masih air, licin. Itu tapi sekalian sabun, tapi rukunnya tetap tangan, kemaluan, kembali wudhu, ya, seperti biasa tapi sabunan. Dan setelah itu gebur, ya, kanan gebur seperti tadi, terus gebur kepala tapi dengan sampo yang bersih. Kadang-kadang sekarang kan kalau mandi tidak cukup dengan sabun mandi pakai biolimen misalkan lagi itu enak banget. Nah, ini gimana, Pak? Sekalian tadi. Makanya tadi kita harus berhati-hati dengan sesuatu yang ada, ya. Artinya kita ini ibadah. Saya tidak bisa mengatakan ini perkara yang nanti tidak bisa atau tidak sah, tapi lebih berhati-hatinya kita mandi janabah seperti apa adanya dulu, tidak menggunakan sesuatu yang meragukan. Nah, yang tadi saya bilang, seandainya kita pakai sabun, kalau sabun, kalau memangnya seandainya caranya pakai sabun, maka mungkin ada caranya yang bisa lebih selamat. Itu airnya tidak bersabun, airnya tidak mengandung sabun yang banyak. Jadi airnya seperti air biasa, hanya badan kita dikasih sabun. Itu mungkin cara yang lebih bisa menengahi apa yang ditanyakan oleh Bapak. Tapi kalau air itu mengandung sabun, nah ini dikhawatirkan air itu tidak termasuk air yang bisa mensucikan. Maksudnya suci tapi tidak mensucikan, karena dia seperti posisinya seperti air sampo atau air susu dan seterusnya, yang tidak bisa dipakai untuk bersuci atau bertoharoh dari najis kecil ataupun najis toharoh kecil atau hadas kecil dan hadas besar. Jadi caranya mungkin badan kita yang digosok dengan sabun. Iya, karena kita memang mandi itu dalam rangka mandi ibadah. Mandinya dalam rangka mandi apa? Ibadah, bukan mandi bersih-bersih. Ingat mandi kita toharoh tadi dalam rangka mandi ibadah, bukan mandi bersih-bersih. Nanti mandi bersih-bersih itu ada sendiri. Jadi mandi untuk ibadah, maka kita selesai mandi tadi kita boleh pakai sampo, pakai sabun, itu sudah lebih enak lagi, malah lebih enak, insyaallah. Ya, kita bukan Pak, menganggap saja itu seperti siraman air. Memang kita tetap niat mandi janabah, tapi dari hasil itu kan seperti kita mandi dulu dengan air, kemudian baru dengan sabun, kan sebagaimana mandi kita biasa kan. Kita awalnya dengan air dulu, jubluk air, baru kemudian dengan sabun. Sama aja sebenarnya. Kalau kita mau pakai sabun setelahnya nggak apa-apa, itu lebih baik karena kita sudah selesai dari mandi junub atau janabah. Enggak. Saya tanyakan, Pak, umpamanya saya mau mandi besar, mandi
sebelum mandi junub itu malamnya itu kita kumpul sama keluarga, ketiduran, langsung pagi-pagi mau subuh itu saya mandi junub, itu bagaimana Pak? Ya, kalau orang yang sedang junub kemudian dia ketiduran atau tidur, maka ini perkara yang makruh dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, termasuk makruh. Ya, disarankan, dan ini contoh Nabi SAW. Nabi itu ketika mau tidur dari junub, sebelum beliau mandi, beliau kan mandi belum tentu langsung mandi, ya, yaitu beliau berwudu dulu. Jadi minimal apa? Berwudu. Setelah berwudu baru tidur. Kalau seandainya tidak berwudu, hukumnya makruh, tidak sampai ke haram, tapi makruh. Ya, itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kalau maunya setelah itu bangun ya mandi, karena mau ingin sholat berarti harus mandi dulu, mandi janabat atau mandi junub. Monggo. Kalau setelah mandi janabah itu kan sudah selesai pasti bisa wudu, tapi kalau mau sholat lagi. Wudu lagi. Nah, kalau umpamanya kita menyempurnakan wudu nggak apa-apa. Niatnya menyempurnakan apa? Wudu. Hanya berniat wudu untuk sholat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau enggak sudah sah, karena panjenengan sudah mandi apa? Janabat, mandi junub itu sudah cukup untuk sholat. Itu kan untuk mandi besar, apalagi yang kecil. Jadi teranggap dia tercukupkan dengan mandi besar tadi sudah. Jadi mandi besar. Nabi SAW pernah dilihat sahabat rambutnya masih apa, airnya itu apa, netes-netes. Nah, Nabi baru selesai mandi apa, janabat di waktu sholat subuh. Ya, jadi dengan mandi janabat, mandi junub sudah cukup untuk kita apa, sholat. Ya, sudah cukup untuk kita sholat. Enggak. Dikatakan tadi kalau menyinggol kakak-kakaknya batal Pak. Tapi begitu wudu kita mandi, paling nggak pegang-pegang kemaluan ini kan efek juga Pak. Kalau kita tadi kan awalnya tidak wudu dulu nggih. Awalnya apa nggih? Awalnya kita itu belum masuk ke dalam masalah mandi, baru pembukaan membersihkan, yaitu cuci tangan dulu, kemudian membersihkan apa? Kemaluan. Setelah itu baru wudu. Nah, wudu itulah sudah masuk rangkaian apa? Rangkaian mandi. Nggih, Bang nggih. Seperti maunya kita mau mandikan jenazah. Jenazah itu kan sebelum dimandikan, itu kan sebaiknya jenazah itu kan dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada, gitu ya. Kadang perutnya ada keluar kotoran dari pantatnya, kita tekan-tekan, keluar siram. Ada darah yang masih lengket di badannya, kita bersihkan darahnya. Ada luka yang masih bernanah, kita bersihkan, gitu. Kalau ada luka, itu maksudnya belum mandi itu, masih apa? Di luar tata cara mandi. Setelah sudah dibersihkan semuanya, baru kita mulai mewudukan jenazah, kemudian memandikannya. Persis sama seperti itu. Jadi tadi tindakan membersihkan farji itu belum ke tingkat masuk ke dalam cara mandi. Ketika selesai itu baru kita mulai apa? Berwudu. Nah, wudu itu rangkaian daripada apa? Mandi janabat. Sunat-sunat dalam mandi apa? Janabat. Kita nyiram lagi terus nyenggol. Nah, itu namanya membatalkan mandi janabah itu sendiri, karena belum ya di awal lagi. Jadi wudu dua kali Pak ya. Nah, bisa kalau kita berwudu, kalau kita mau ambil mandi janabah saja dengan tanpa wudu boleh kan? Dalam pendapat yang ada bahwa cukup membasahi seluruh anggota badan dengan niat apa? Mandi janabah. Kalau kita mengambil sunat-sunatnya dapat pahala tambahan. Itu cara berwudu tadi termasuk sunat dalam mandi. Sunat dalam mandi termasuk apa? Berwudu. Ya. Monggo. Deh. Kalau mestinya mandi besar, tapi karena kurang sehat, bagaimana kalau tidak dokter kepala? Bagi orang yang tidak boleh kena air karena nggak sehat, boleh bertayamum, gantinya tayamum.
gantinya tayamum. Tayamum biasa. Enggak boton-boton disiram ke badan, tayamum biasa. Itu namanya keringanan dalam syariat. Itu namanya ibadah. Ibadah itu terkadang sesuatu itu datang dari syariat kita tidak bisa kadang-kadang dengan akal kita kok begitu. Memang syariat memudahkan, selesai kalau memudahkan. Ya, maksud saya karena air mungkin tidak apa-apa, tapi kalau kepalanya yang digeblur jadi menggigil masalahnya itu. Iya, maka ini kan kita harus tayamum saja. Makanya panas. Walaupun mestinya harus mandi besar. Sebenarnya gini, ada beberapa pertanyaan dulu. Kalau seandainya kena air yang agak hangat, bisa nggak Pak? Mamanya, kalau bisa pakai air hangat. Itu ada rinciannya. Seandainya masih bisa pakai air hangat, ya pakai air hangat. Ya, jadi tadi itu kan kita bicara umum air biasa ya. Kalau mamanya butuh air hangat, nggak apa-apa pakai air hangat dalam mandi janabah tidak masalah. Ya, kalau saya Ya. mesti pakai air hangat. Tapi kalau seandainya ada sesuatu di sini yang membahayakan kalau kena air, sebagaimana riwayat sahabat Nabi SAW pada saat safar dengan rombongan para sahabat yang lain, ada batu yang terjatuh dari bukit mengenai kepalanya. Di safar ini Pak, kepalanya bocor berdarah. Kemudian di malam hari itu pula dia junub. Kemudian dia tanyakan kepada para sahabat yang ada, apakah saya itu dirukshokan dari mandi, diringankan dari mandi? Kata para sahabat yang itu, tidak, ada air, kamu harus mandi. Ini pendapat sahabat. Kemudian dia mandi, setelah mandi mati Pak, mati. Ya, dengan takdir Allah meninggal karena sebab luka yang terkena air tadi. Kemudian berita ini disampaikan kepada Nabi setelah perjalanan tadi. Para sahabat ini melaporkan kepada Nabi, kata Nabi, kalian telah membunuhnya. Maka bagi orang yang bodoh bertanya. Bagi orang yang bodoh apa? Bertanya. Karena obatnya kebodohan itu apa? Bertanya, kata Nabi. Maka kemudian Nabi menjelaskan caranya. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka kalian bisa bertayamum dengan apa? Dengan debu. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Pak. Ya. Mau nanya Pak Ustaz. Ya. Mungkin saya kurang paham tadi. Jadi kalau pas mandi janabah itu mungkin niat. Habis itu menyiram seluruh tubuh ya sampai masuk semua kemaluan sendi-sendi tadi. Setelah itu haruskah berwudu Pak Ustaz untuk mensahkannya? Saya belum paham. Jadi tadi urutannya berwudu dulu, kemudian baru mandi. Itu urutannya. Seandainya panjenengan mandi besar sudah niat, kemudian panjang berwudu, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ya, sudah sah. Mandinya sudah sah. Ya. Mau bertanya lagi, mungkin ini sedikit urgent Pak Ustaz. Ini berkaitan dilepas dari topik Pak Ustaz. Ini ada almarhum itu mengamanahkan sesuatu untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Ternyata yang diamanahkan itu lupa Pak Ustaz. Mungkin lupa. Setelah itu dia baru ingat bahwa dulu ada orang almarhum itu mengamanahkan ke dia untuk memberikan sesuatu ke orang lain. Nah, ternyata pada saat mau memberikan yang diamanahkan oleh almarhum itu ternyata yang orang yang akan diberikan itu sudah meninggal. Itu gimana Pak Ustaz? Ya. Ini namanya wasiat. Dari bahasa lainnya apa? Wasiat. Wasiat itu wajib ditunaikan, asalkan tidak lebih dari sepertiga kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Itu ditunaikan. Apalagi yang diamanai wajib menunaikan wasiat, dan itu diberikan kepada orang lain wasiat itu, tidak kepada ahli waris. Nah, seandainya terjadi seperti itu, dia ingat, ya namanya orang lupa. Dalam agama dimaafkan. Orang lupa itu kan tidak sengaja, dimaafkan. Tapi ketika dia ingat,
dia menjalaninya. Nah, ketika menjalaninya orangnya sudah meninggal, maka wasiat itu diberikan kepada ahli warisnya yang meninggal. Ahli warisnya diberikan kepada apa? Ahli warisnya yang meninggal. Karena itu sebenarnya sudah hak dari orang yang meninggal tadi, dan barang itu sebenarnya setelah dia meninggal menjadi warisan kepada ahli warisnya. Ya, Pak. Ya, wasiat yang seperti itu tidak boleh lebih sepertiga dari kekayaan dia, dari harta yang dimilikinya. Lebih dari sepertiga, wasiatnya batal. Lebih dari sepertiga, umpamanya dia punya kekayaan 1 M, ini contoh saja. Nilainya 1 M. Dia wasiatkan 500 juta untuk diwasiatkan berikan kepada orang lain atau diwasiatkan kepada seseorang, maka wasiat itu otomatis batal, tidak sah. Dan wasiat itu diberikan bukan kepada ahli waris, kepada selain ahli waris. Kepada ahli waris batal juga, wasiatnya otomatis batal, karena ahli waris dengan sendirinya akan mendapatkan waris. Ya, karena meninggalnya langsung ahli waris itu mendapatkan warisannya, tidak perlu ada wasiat. Pripun? Telah kholas selesai sampun? Sampun. Mugi-mugi ibu-ibu mengertos nggih, Bu? Bapak-bapak yang tanya, ibu-ibu sing apa pendengar setia. Mboten napa-napa. Mugi-mugi di kemudian hari ibu-ibu bisa bertanya, monggo, nggih. Karena di majelis ini majelis saling memberikan ilmu. Kalau seandainya saya punya ilmu saya berikan, kalau tidak tahu ya tidak tahu, begitu. Itu aja intinya. Karena ilmu itu memang tidak disembunyikan. Karena ilmu itu harus disampaikan. Zakatnya ilmu itu adalah disampaikan. Zakatnya ilmu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian, kalian infakkan. Di antara tafsirnya bukan harta saja, ilmu yang kita dapatkan kita infakkan. Di antara tafsirnya bukan hanya harta saja, tapi ilmu yang kita dapatkan berupa rezeki itu diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik, mungkin itu aja, mungkin bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.